Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci, ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22.
Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus, Imam Agung Allah yang taat. Kedua bacaan hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus sebagai Imam Agung yang dipilih oleh Allah secara bijak, sabar dan menyeluruh, memperbaharui adat istiadat Yahudi. Ketika mengetahui bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti para murid Yohanes dan orang-orang Farisi, orang-orang mempersoalkan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa juga. Yesus kemudian menggunakan 3 perbandingan. Mempelai laki-laki, kain penambal pada baju yang tua, dan anggur baru dan kantong kulit untuk menjelaskan 2 hal hakiki. Pertama, bahwa puasa dan praktek keagamaan Yahudi, apapun tujuannya, adalah untuk ketaatan kepada Allah dan penghayatan penantian akan Allah. Jika Allah itu ada bersama-sama mereka, mereka tidak perlu harus berpuasa. Karena kalau Allah ada bersama mereka dan mereka berpuasa, itu tanda bahwa mereka tidak mengenal dirinya sebagai anak Allah. Biarpun demikian, melalui perumpamaan tentang kain penambal dan kantong kulit serta anggur baru sebagai lambang pembaharuan, itu pun harus dilakukan secara pelan-pelan, sabar, bijak, dan menyeluruh. Tidak boleh dilakukan secara kasar, karena justru akan menghancurkan. Baju yang tua akan robek, dan kantong kulit dan anggur baru sama-sama rusak. Yesus ingin seluruh praktek keagamaan Yahudi, termasuk puasa, membuka mata mereka
untuk menyadari bahwa dirinya adalah kehadiran Allah itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, surat Ibrani berbicara tentang kedudukan Kristus sebagai imam Allah yang membawa pembaharuan sekaligus menjadi pusat, tujuan, dan kepenuhan pembaharuan itu sendiri, tetapi sekaligus sikap kesabaran Yesus yang memulai perubahan kesadaran itu secara perlahan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut pengetahuan Melkisedek. Jadi, biarpun ia menyadari dipanggil oleh Bapaknya untuk menjadi imam besar, untuk menyelamatkan bangsanya, Kristus tetap dengan sabar, tenang, taat, dan perlahan memulai pelbagai usaha pembaharuan kesadaran itu. Ia tetap taat sampai mati, dan dari sana diangkat oleh Bapaknya menjadi imam besar, seperti yang dinubuatkan oleh Melkisedek sendiri. Kedua bacaan ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa seluruh pelaksanaan praktek hidup keagamaan itu terarah pada kemuliaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita juga belajar untuk bertobat dan memberikan diri untuk disucikan oleh Imam Agung kita Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan kita kembali kepada Bapa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.